Bimbingan bagi anak berperilaku bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai bimbingan bagi anak berperilaku bermasalah. Adapun materinya, yang pertama pengertian, yang kedua bentuk-bentuk perilaku bermasalah, yang ketiga teknik bimbingan bagi anak berperilaku bermasalah. Sebelum kita membahasnya, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan itu adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, bisa konselor ataupun kalau di sekolah guru BK, agar yang diberikan bimbingan itu menjadi lebih terarah dan dapat mengambil keputusan dengan tepat bagi dirinya dan lingkungannya untuk hari ini, masa depan yang akan datang. Perilaku sendiri merupakan suatu tindakan yang diperoleh dari lingkungannya. Sedangkan perilaku bermasalah itu merupakan suatu persoalan yang harus menjadi kepedulian guru. Bukan semata-mata perilaku itu mengganggu proses pembelajaran, melainkan suatu bentuk perilaku agresif maupun pasif yang dapat menimbulkan kesulitan dalam bekerja sama dengan temannya. Sehingga bimbingan bagi anak berperilaku bermasalah itu merupakan layanan dari guru atau konselor kepada peserta didik yang memiliki tingkah laku bermasalah di sekolah. Yang kedua, bentuk-bentuk perilaku bermasalah. Yang pertama ada penarikan diri. Itu dilakukan anak jika situasi yang dihadapinya dirasakan mengancam. Yang kedua, penyangkalan. Anak tidak mau berterus terang mengakui bahwa suatu peristiwa memang terjadi. Yang ketiga, regresi. Perilaku anak yang pantas untuk perkembangan terdahulu, seperti mengompol, gigit jari, ataupun berteriak. 4. Penggantian objek. Perilaku yang dilakukan anak mengganti objek yang menimbulkan kecemasan atau ketidakenakan dengan objek yang lain. Yang kelima, rasionalisasi. Perilaku yang mempertahankan diri dengan cara mencari alasan agar perilakunya dibenarkan oleh orang lain. Yang keenam, hiperaktif, yaitu kesukaran memusatkan perhatian dalam jangka waktu tertentu. 7. Keagresifan sosial, yaitu perilaku yang menyerang orang lain, baik menyerang secara verbal maupun menyerang secara fisik. Materi yang terakhir adalah teknik bimbingan bagi anak berperilaku bermasalah. Yang pertama, mempergunakan model. Model itu adalah proses belajar murid dengan mengamati cara berperilaku orang lain agar mendapatkan perilaku yang baru. Perilaku yang baru itu dimaksudkan dengan perilaku yang lebih baik. Yang kedua, mempergunakan pembentukan. Pembentukan itu adalah suatu prosedur yang meminta murid menampilkan serangkaian perilaku yang mendekati atau mirip dengan perilaku yang diinginkan. Yang selanjutnya, guru dapat menggunakan teknik menggunakan sistem hadiah. Jadi, ketika murid atau peserta didik telah mencapai perilaku yang diinginkan, perilaku yang baik, maka guru atau konselor dapat memberikan hadiah kepada peserta didik tersebut. Teknik selanjutnya adalah kontrak perilaku. Kontrak perilaku adalah suatu persetujuan antara guru dan murid yang berperilaku menyimpang. Artinya, guru dengan murid mengadakan suatu persetujuan, di mana dalam persetujuan tersebut itu melingkupi perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta didik. Teknik dengan sistem kelompok, yaitu penggunaan jatah kelompok, adalah penggunaan prosedur di mana konsekuensi atau penguatan hukumannya tidak hanya tergantung kepada perilaku seseorang murid sendiri, melainkan juga kepada perilaku kelompoknya.
sehingga peserta didik akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya. Teknik yang terakhir adalah isyarat. Isyarat itu merupakan suatu proses untuk merangsang perbuatan atau tindakan mengingatkan secara verbal maupun non-verbal yang digunakan oleh guru kepada muridnya. Di luar dari teknik yang sudah dijelaskan tadi, masih ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama, mediasi teman sebaya. Upaya ini diyakini dapat meningkatkan introspeksi dari seorang peserta didik terhadap perilaku yang menyimpang. Peserta didik yang masih mempunyai perilaku bermasalah akan melihat perilaku temannya yang jauh lebih baik, maka akan mendorong atau termotivasinya peserta didik tersebut. Upaya yang kedua yaitu komprehensi guru dan orang tua. Komprehensi guru dan orang tua ini ditujukan untuk dapat menemukan penyebab dan solusi yang tepat bagi anak berperilaku bermasalah. Yang terakhir adalah bantuan kepala sekolah dan konselor. Artinya, apabila perilaku bermasalah pada anak sudah tidak bisa ditangguhkan lagi atau diupayakan solusinya, maka guru dapat bekerjasama dengan untuk mendatangkan para ahli-ahli yang lebih di bidangnya, seperti psikolog maupun psikiater. Demikianlah penjelasan materi kali ini tentang bimbingan bagi anak berperilaku bermasalah. Sampai jumpa kembali. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.